speedometer udah 390 ribuan. Udah saatnya ganti oli mesin. Ada pengingatnya di sini 390.000. Sudah hitam. Kita tap oli mesinnya. Oli mesin kita tap pakai kunci 17. Nah, kayak ini nanti kalau nggak bisa pakai kunci ring, letaknya ada di bawah. Itu ada baut 17, kita lepas. Ini posisi mesin Civicnya dingin, jadi saya bisa leluasa untuk mendorin baut tap dan masuk-masuk tanpa takut panas dari mesin. Ditunggu sampai olinya habis.
Ini kalau yang mobilnya ceper harus didongkrak dulu. Ini karena Civicnya ini enggak ceper, jadi bisa masuk ke sini saya tadi. Tapi kalau mobilnya ceper harus didongkrak dulu. Ini nunggu olinya habis. Sambil nunggu olinya habis, kita lihat filter olinya. Filter oli ada di sebelah sini. Ini filter udara, ini karburator. Nah, ini filter oli. Ini filter oli ada di sini. Agak susah. Ini filter olinya yang warna biru ini, filter oli yang baru. Nanti membukanya pakai alat membuka filter oli yang seperti cakar itu. Ini pakai setang kunci sok sama sambungannya. Ini kita buka, pembukaannya ke kiri ya, berlawanan arah jarum jam. Susah soalnya tempatnya sempit. Nah, ini akhirnya terlepas juga filter olinya. Kemudian dikencangkan dengan tangan. Soalnya kalau pakai alat yang tadi itu nggak bisa mengencangkan. Itu alatnya kan bentuknya cakram gini, jadi malah merusak filternya kalau untuk mengencangkan. Jadi dikencangkan dengan tangan kosong aja. Nah, ini tadi bekasnya ya. Nah, ini kan bekas kalau pakai kunci tadi. Jadi cukup dikencangkan dengan tangan. Sebelumnya dibersihkan dulu. Dibersihkan dulu. Dan filter oli. Nah, di filter oli itu ada sealnya dari karet, itu dikasih oli dulu biar licin. Tujuannya nanti pada saat pengencangan filter oli agar tidak geser atau rusak sealnya atau sobek pada saat dikencangkan filter olinya ini. Setelah pemasangan filter oli, kemudian baut tap dipasang. Yang sebelumnya tadi dibersihkan dulu baut tapnya. Untuk pengencangan pakai ring. Ini saya pakai ring.
biar nggak terlalu overpower, biar nggak selek, kemudian dilap pakai majun. Baut tap udah dipasang, kemudian filter oli juga sudah terpasang, sudah kenceng. Sekarang tinggal tuang oli mesin yang baru. Kurang lebih 3,5 liter itu kalau dari internet. Ini kita cek ya. Oke, ini tadi baru 3 liter lebih sedikit. Ini sudah sampai batas full. Sekarang kita hidupkan mesinnya dulu, kemudian nanti dicek kembali. Sambil mesin hidup, dicek sekalian apakah ada rembesan oli di baut tap. Bersih ya, tidak ada rembesan oli. Kemudian kita cek juga di bagian filter oli. Bagian filter oli tidak ada rembesan ya, hanya kotoran dari kerak-kerak. Kondisi mesin sudah mati, kemudian dicek ulang untuk volume oli mesin. Setelah dicek masih kurang dikit. Setelah ditambah kurang lebih ya hampir setengah literan. Dicek, nah udah full ya di atas ini. Udah di atas ini. Oke. Fungsinya dihidupkan mesin itu tadi untuk mengetahui pada saat oli mesin bersirkulasi. Nah, itu ada berapa di starter atau di oil pan-nya. Ya, saat bersirkulasi harusnya ada di posisi titik full tadi. Untuk pengingat olinya ini kita lepas saja ya. Kita ganti yang baru. Sudah saya ganti nih untuk pengingat kilometer ganti olinya 395.000 atau tambah 5.000. Itu kalau saya ganti olinya per 5.000, tapi sekalian dengan filter olinya. Karena untuk Mbah Civic ini punya saya pakai oli mesin SAE 2050. Untuk oli bekas itu saya tuang kembali ke botol atau jerigen oli bekas yang nantinya akan saya kasih ke bengkel, karena kan itu limbah oli bekas ya. Ada sebagian yang saya manfaatkan untuk melumasi rantai, melumasi engsel atau lain-lain. Tapi karena olinya sebanyak itu, masih ada sebanyak itu, jadi saya taruh kembali ke botol oli bekas.